Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini dan kita bisa melihat ini di depan jam menunjukkan pukul 15.09 yaitu pada Tuesday 24 Juni 2025 ya, yaitu pada hari Selasa ya. Dan juga perlu diketahui bahwa pada di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel serta tidak mempromosikan produk broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya maupun di like dan komentar di kolom komentar ya. Dan sekarang kita bisa lihat ini di depan layar itu ada bendera, satu Iran, satu lagi Israel, dan satu lagi Presiden Amerika Donald Trump, yaitu ini hari ini kita akan membahas karena isu yang berkembang yaitu Presiden Amerika membenarkan atau memperbolehkan mereka bertarung ataupun bertempur ya. Oke, dan kita bisa langsung melihat ini seperti biasanya di halaman sebelah kiri paling atas yaitu kode XAU USD, yaitu di mana harga emas ya, di mana high-nya mencapai pada angka 3357.97, itu pun terjadi pada pukul 10.36 dan low-nya itu pada angka 3316.08 dan itu terjadi pada pukul 13.37. Dan sekarang di kisaran di angka 3328 ya. Dan sebagai perbandingan saya akan perbandingan dengan harga biasanya dengan silver yaitu di baris keempat yaitu dengan kode XAG USD di mana high mencapai pada angka 36.193 dan low-nya pada angka 35.817 dan sekarang harga silver itu ataupun harga perak di kisaran 36.12 ya. Dan kita bisa langsung aja melihat bagaimana dengan purchasing saya. Kita bisa lihat ini di halaman sebelah kanan seperti biasanya dan ini ada tulisan warna hijau yaitu di mana perkiraan saya yang kemarin di mana harga normalnya bisa mencapai pada angka 3380 sampai dengan 3390 ya. Dan itu pun terjadi ya karena high-nya atau tingginya semalam pada angka 3393.6 ya. Dan low-nya itu pada angka 3345 sampai dengan 40 ya. Itu terjadi pada pukul 6 pagi ya. Karena low-nya per hari dihitungnya pada angka 3341.5 ya. Jadi tercapai semua. Dan selanjutnya kita bisa lihat halaman berikutnya yaitu range yang besar di mana saya memperkirakan pada angka 3420 sampai 30 itu tidak tercapai ya. Sedangkan low-nya pada angka 3310 sampai 20 itu barusan terjadi yaitu pada pukul 13.37 ya. Pada angka 3316.002 ya. Itu pada pukul 13:37 dan saya juga memperkirakan pada pukul 19 semalam apabila harganya berpatokan pada angka 3375 itu besar kemungkinannya itu cenderung naik, tapi nyatanya tidak, itu bermain di kisaran di 3365 sampai dengan 70 ya. Jadi boleh dikata tidak akan menjadi kenaikan yang dahsyat
ataupun yang diperkirakan disebabkan oleh kerusuhan ataupun perang di Timur Tengah. Dan ini slide yang berikut yaitu pada pukul 3.47 yaitu harga emas itu melunak disebabkan oleh US dollar menguat dan semua mata menuju pada apa yang akan dilakukan oleh negara Iran. Ya, kita bahas isunya itu akan menjawab peringatan dari Trump ya, si Iran ya, lalu US dollar naik 0,4 terhadap dia punya pasangannya, lalu fresh record of gold, kemungkinan ini akan mencapai harga tertinggi harga emas ya pada beberapa saat lagi diperkirakan oleh analis ya. Kita lihat ini ulasannya itu potensial itu Iran akan menyerang kembali Amerika ya. Kemudian US dollar naik ya terhadap dia punya pasangannya atau pairnya. Dan kemudian ini adalah geopolitik yang tidak menentu ya. Dan Iran dan Israel itu bertempur saling menyerang di udara dengan rudal masing-masing ya. Juga itu Iran itu kelihatannya foul ya, itu dia punya menurunkan 30.000 pon ya bunker ya untuk bom ya bisa ditembus ya. Lalu ini Amerika punya bombing B2 ya, itu juga masih kita mau lihat, itu masih belum ada kegiatannya dan mereka sudah bersiap. Dan kita juga akan menunggu testimoni dari Jerome Powell ya yang diutarakan kemarin ya, itu pada jam yang hari ini Powell yang akan bertestimoni yaitu pada pukul 9, nanti kita bisa lihat jadwalnya. Dan itu minggu kemarin itu Bank Sentral Amerika itu menahan dia punya suku bunga ya. Dan kemungkinan hanya ada pengurangan dari suku bunga 0,5 sampai akhir tahun dari bulan Oktober. Itu perkiraan dari analis ya. Dan ini silver agak kenaikan dan platinum ya. Itu angka-angkanya. Dan kalian bisa menilai sendiri. Dan ini di sini pada jam 19.26 ya sudah jelas saya ada pembelian 2, lalu saya menambahkan lagi ini ya, ada 3 jumlahnya. Dan ini saya melikuidasi 1 ya 0,15 yang bawah, 0,2 ya, dua-duanya, sisa 1 ya. Dan kemudian saya melakukan pembelian lagi ya, itu pada jam 21.07 pada angka 3370 dan saya ada pasang limit di 3367 ya. Dan ini hasilnya akhirnya yang pukul 9 punya saya cancel. Saya beli lagi tuh ya, ada 3. Dan ini kenapa? Karena saya
melihat ini ada sebuah berita, yaitu harga emas naik karena tensi dari Timur Tengah juga ini ya meningkat dan US dollar pun menguat. Dan seperti biasa kita akan lihat ini apa isinya, yaitu Israel itu mengenai Iran punya penjara Evin ya. Lalu palladium naik 2 minggu punya tinggi, dan personal income kita akan melihat nanti pada minggu ini ya. Dan saya rasa ini semua tidak ada hubungannya, yang ada hubungannya paling di Timur Tengah punya masalah. Dan ini kita bisa melihat ini harga emas notch higher on Monday, yaitu meroket ya, tinggi karena tensi yang tinggi juga ya oleh Iran maupun Israel. Lalu kemudian US dollar naik, US dollar index ya naik 0,5 bisa dilihat. Lalu Israel punya militer itu membombardir penjara Evin ya, itu di Teheran ya. Itu bisa lihat. Dan ini saya tidak ada apa-apa, saya hanya menafsirkan aja ya. Perlu diingat saya hanya menafsirkan lagi ya. Jadi mungkin ada kesalahan menafsir ya, mohon maaf ya, dimaafkan ya. Dan ini juga ada masalah ekonomi juga, signifikan inflasi juga ya akan mungkin terjadi. Dan ini itu kalau ini ada seseorang yang mengatakan bahwa harga akan stabil, moving atau naik atau turun sekitar 75 US dollar per ounce ya. Dan kalau kita lihat hari ini punya sudah hampir mendekati 75, yaitu pada kemarin pada angka 3375. Kalau dia 75 berarti di angka 3300. Dan seperti biasanya gold tradisional itu banyak investor untuk menyimpannya sebagai safe haven ya. Dan ini sudah saya katakan berkali-kali, dan minggu kemarin juga Bank Sentral itu tidak menurunkan suku bunga. Dan tadi saya sudah ada pembelian, dan ini saya likuidasi satu, lalu satu lagi, sisa satu ya, saya berbalik badan. Jadi posisinya saya beli 0,15, jualnya 0,1. Jadi sebagian itu di locking dulu. Saya menunggu situasi ya. Dan ini posisinya seperti ini. Buy-nya 0,15, sell 0,1. Dan ini ada satu pernyataan ya dari Michelle Bowman ya, yaitu pada pukul 11:28 ya, di mana beliau itu pada kemarin juga ada testimoni ya, dan itu sudah ada schedule-nya pada jam 11 malam WIB, dan itu mengatakan itu dia mendukung pengurangan suku bunga ya. Dan biasanya ini beliau itu senangnya itu US dollar naik. Nah ini hari kenapa bisa tiba-tiba sukanya turun. Oke, dan kita bisa lihat ini kemarin punya akibat dari pernyataan dari Fed Governor Bowman ya pada jam 21 ya. Nah ini akhirnya saya punya posisi
tadi ada sedikit pembelian, akhirnya saya masuk lagi di angka 3376, pembelian lagi, dan ini tercapai ya, dan ini tercapai pada pukul 00.30, dan ini perjalanan malam hari ya, itu dari pukul 19 ya, itu naik terus stuck di sini di 3386 ya, 12.00 dia naik sampai dengan angka 3380-an ya, stuck di sana, dan ini gambarnya diambil pada pukul 00.31 ya, 00.31. Jadi tidak bisa diedit segala macam karena ini jam nasional atau jam biasa, nggak bisa diedit punya. Dan ini jam 7 pagi ya, pukul 6.56 kita bisa lihat lagi harganya sudah mencapai pada angka 3340-an ya. Dan di sini kita bisa lihat ini ada gap satu ya, di mana ada isyarat dari Presiden Amerika untuk diperbolehkan mereka saling menyerang, yaitu Israel dengan Iran ya. Nah, itu kejadiannya. Nah, bagaimana dengan analisa yang semalam? Yaitu safe haven juga mendukung kalkulasi tensi dari Iran Israel. Kita bisa lihat ini isinya seperti apa. Yaitu Iran itu ya ada meluncurkan 6 roket rudal ya kepada ke sasarannya, yaitu basis dia punya pangkalan Amerika di Qatar ya. Itu yang mengatakan Israel punya official. Lalu palladium naik 2 minggu punya tinggi, dan kita akan menunggu personal income yang akan diedarkan pada minggu ini. Itu kemarin hari Senin itu harga emas naik karena tensi dari Iran Israel, dan ini ulasannya tidak jauh beda dengan yang sudah-sudah, yang ada 2-3 halaman ya. Cuman dipertegas ada 6 misel ataupun rudal ya menghantam, itu mengenai pangkalan Amerika di Qatar. Dan kita belum lihat ini bagaimana tanggapan dari Amerika, menyebabkan ini harga emasnya turun. Boleh disebut istilahnya Amerika belum mengambil tindakan. Lalu ini kita bisa lihat lagi ekspektasinya itu harga emas itu bisa melewati rekor angka 3500 ya. Itu dalam beberapa bulan ke depan, itu kata Christian ya, tambahannya bisa dilihat ini. Dan kita akan nunggu data Amerika, yaitu personal income ya. Juga tadi sudah diulas, dan ini harga silver pada 36.23. Dan ini posisi saya, akhirnya saya keluarkan yang buy punya di angka 3352 ke. Bentar, kita ulangin lagi ya. Dimana yang buy punya 3344, saya likuidasi ke angka di 54 ya, 52 ataupun 53, berarti ada profit sekitar 10 poin, dan ini masih untung ya. Tapi keadaan locking 0,1. Dan ini ulasan tadi pagi ya, yaitu pada pukul 10.15 sesi paginya, yaitu harga emas mendekati
mingguan punya rendah selama minggu kedua ya, setelah Presiden Amerika mengisyaratkan itu gencatan senjata untuk Iran dan Israel. Kita bisa lihat ini isinya seperti yaitu setuju agree ya untuk gencatan senjata, dan saham semua itu rally semua, dan harga minyak itu slam turun ya. Dan kita akan memfokuskan pada nanti malam yaitu testimoni dari Jerome Powell ya, itu ketua Bank Sentral Amerika. Lalu diserahkan ini dirincikan harga emas turun ya, disebabkan oleh Presiden Amerika menyetujui gencatan senjata untuk kedua belah pihak. Dan ini geopolitik juga tidak menentu, sangat berbahaya, riskan ya. Dan jangan lupa ini hanya untuk berlaku selama 12 hari punya konflik. Ya, itu harus diselesaikan dalam tempo 12 hari. Jadi tidak ada komen ataupun tanggapan dari Israel. Lalu saham-saham seluruhnya itu rally semua, dan harga minyak itu turun pada mingguan selama 1 minggu ini. Dan kita akan lihat nanti kemarin itu Michelle Bowman itu mengatakan itu menyentuh waktunya sudah menurunkan suku bunga ya, dan mendukungnya, dan itu berpotensial pada job market ya, dengan pekerjaan maksudnya. Dan investor kita akan menunggu testimoni dari kepalanya yaitu Jerome Powell ya, akan testimoni itu bagaimana dengan tanggapan beliau, apakah masih ada berminat untuk meneruskan bendera pemotongan suku bunga. Nah, ini adalah agenda-agendanya, yaitu pada pukul 19 yaitu HPI, House Price Index ya, itu harga rumah bagaimana keadaannya, stabil atau tidak ya. Dan lalu S&P ya juga tidak ada ngaruhnya, yang lebih pengaruh pada kita pada condong pada pukul 9 yaitu Fed Chairman Powell akan testimoni ya, yaitu pada pukul 21. Dan jangan lupa masih ada kelanjutannya lagi. Ini yang tadi Fed testimoni sambungannya. Itu yang kedua itu yaitu CB Consumer Confidence Index, itu menurun ya. Angkanya kalau di bawah 98 indikasinya US dollar akan turun dan emas akan naik. Dan ini jangan lupa masih ada 2 lagi yang akan testimoni, yaitu pada pukul 23 yaitu Fed William member ya, akan testimoni juga yaitu pada pukul 11.30 malam nanti. Itu menjelang subuh ya. Itu yang utama. Dan kemudian jangan lupa bersenang dulu. Dan ini ada satu lagi yaitu pada pukul 3 dini hari, yaitu Fed Vice Chair for Supervision Barr akan juga testimoni yaitu pada pukul 3 subuh nanti. Jadi ada 3 yang akan mengadakan testimoni. Jadi berhati-hati, ini harganya pun bisa terombang-ambing ataupun bolak-balik ya. Dan seperti biasa ini adalah signal, itu isyaratkan semua pada turun semua. Kita bisa lihat itu dari pagi pukul 7,
pukul 10, pukul 12, 13, 14 itu indikasinya turun semua. Oke. Dan ini yang terakhir pada pukul 14 menit ya, di mana resistennya diperlihatkan itu bisa mencapai angka 3353, 3371 dan 3391. Sedangkan untuk supportnya di angka 3310, 3293, lalu 3271, di mana pada angka 3320 ini indikasinya lebih cenderung orang membeli daripada menjual, yaitu antara 25% berbanding 75%. Ya, 3321 ya. Kita bisa lihat ini hanya berupa signal, jadi bukan anjuran. Ini hanya signal. Jadi jelas ya, dan ini signal ini diedarkan pada pukul 14 menit WIB ya. Dan terakhir seperti biasa, yaitu mungkin ditunggu-tunggu, yaitu data perkiraan ataupun analis dari secara pribadi saya. Kita akan mencoba ya, itu di kisaran di sana, itu untuk tingginya. Oke, dan seperti biasa kita akan mengambil fotonya atau screenshot ya sebanyak 2 kali untuk penjelasannya. Oke, sudah 2 kali. Dan ini kita bisa lihat jam menunjukkan pukul 15.35 menit, yaitu pada tanggal 24 Juni 2025 waktu lokasi di Jakarta ya. Itu masih sunny, masih panas ya. Dan ini yang ditunggu-tunggu mungkin oleh kalian, di mana perkiraan ini untuk big range-nya untuk high ya, di mana saya mengindikasinya pada angka 3365 sampai dengan 75 ya. Sedangkan untuk di low-nya pada angka 3290 sampai dengan 3300. Bagaimana dengan indikasi ataupun kuncinya? Kalau saya melihat itu indikasinya nanti pukul 17 sampai dengan 18 ya. Itu bisa dilihat apakah ini harganya bisa turun lagi atau tidak ya. Jadi indikasinya di sana kita bisa lihat ini pada angka 3320 kita akan mencoba dulu, tapi itu pun nggak bisa profit banyak, dan ini mungkin short term aja ya, hanya terkejut ya. Setelah jam 7 baru ada kebalikannya lagi. Itu di sana saya bisa analis ya ke sana kurang lebih. Sedangkan untuk di bagian secara range yang kecil ataupun normal ya, seperti yang saya sebut, itu bisa mencapai angka 3345 sampai dengan angka 3355. Sedangkan low-nya itu mencapai pada angka 3300 sampai dengan 3310. Dalam arti ini testing area, apakah ini 3300 di level ini bisa dicapai atau tidak, apakah dicapainya dengan testimoni ataupun tidak. Dan kalau ini hati-hati di atas jam 7 ya, atau sekitar pukul 21 ya. Itu apabila ini bisa dilewati dengan kencang pada angka 3300, itu pasti akan mencapai angka di sini, yaitu di kisaran 3250 ya. Itu yang seperti kemarin punya hari kemarin saya mengutarakan forecast ya untuk 1 minggu ke depan. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian semua
maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum kalian melakukan purchasing kalian, dan channel ini akan kembali pada esok hari, yaitu tepatnya pada hari Rabu 25 Juni 2025 pada jam yang sama. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.